Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang persediaan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi manufaktur dari Ibu Nurlinda, SE AKMSI. Perkenalkan, nama saya Sylvester Ulu dengan NIM 23050721112 dan rekan saya Victor Albert Stantubulolo dengan NIM 23050722020 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Idar Farhan dengan NIM 23050072088. Perkenalkan, nama saya Manuel Christopher Panjaitan dengan NIM 230572004. Kami dari jurusan akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Medan. Selamat menyaksikan. Pada laporan ini kami akan menggunakan sistem perfektual metode FIFO dalam menyusun laporan persediaan bahan baku toko gas jeblok. Metode perfektual relatif murah dan mudah untuk diterapkan serta memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengetahui jumlah persediaan yang ada di gudang, sehingga perusahaan dapat mengetahui persediaan yang lebih akurat. Persediaan menurut PSAK nomor 14 adalah aset. 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. 2. Dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Atau 3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Di sini saya akan menjelaskan sistem perfektual. Sistem perfektual adalah sebuah metode pencatatan setiap waktu menyesuaikan transaksi masuk dan keluar persediaan barang. Di sini saya akan menjelaskan metode FIFO. Metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dibeli ialah barang yang pertama kali dijual. Baik, saya akan menjelaskan kartu stok toko gas jeblok per 30 April 2024 dalam rupiah. Persediaan awal sebanyak 20 unit dikali 17.000 sebesar 340.000. Pada tanggal 1 April, pembelian sebanyak 100 unit dikali 17.000 sebesar 1.700.000. Persediaan bertambah sebanyak 120 unit dikali 17.000 sebesar 2.040.000. Pada tanggal 3 April, penjualan sebanyak 69 unit dikali 17.000 sebesar 1.173.000. Persediaan berkurang sebanyak 51 unit dikali 17.000 sebesar 867.000. Pada tanggal 6 April, penjualan sebanyak 50 unit dikali 17.000 sebesar 850.000. Persediaan berkurang menjadi 1 unit dikali 17.000 sebesar 17.000. Pada tanggal 7 April, pembelian sebanyak 80 unit dikali 17.000 sebesar 1.360.000. Persediaan bertambah sebanyak 81 unit dikali 17.000 sebesar 1.377.000. Pada tanggal 10 April, penjualan sebanyak 50 unit dikali 17.000 sebesar 850.000. Persediaan berkurang sebanyak 31 unit dikali 17.000 sebesar 527.000. Pada tanggal 11 April, pembelian sebanyak 90 unit dikali 17.000 sebesar 1.530.000. Persediaan bertambah sebanyak 121 unit dikali 17.000 sebesar 2.057.000. Pada tanggal 14 April, penjualan sebanyak 91 unit dikali 17.000 sebesar 1.547.000. Persediaan berkurang sebanyak 30 unit dikali 17.000 sebesar 510.000. Pada tanggal 18 April, penjualan sebanyak 20 unit dikali 17.000 sebesar 340.000. Persediaan berkurang sebanyak 10 unit dikali 17.000 sebesar 170.000. Pada tanggal 19 April, pembelian sebanyak 100 unit dikali 17.000 sebesar 1.700.000. Persediaan bertambah sebanyak 110 dikali 17.000 sebesar 1.870.000. Pada tanggal 22 April, penjualan sebanyak 50 unit dikali 17.000 sebesar 850.000. Persediaan bertambah menjadi 60 unit dikali 17.000 sebesar 1.020.000. Pada tanggal 25 April, penjualan sebanyak 40 unit dikali 17.000 sebesar 680.000. Persediaan berkurang 20 unit dikali 17.000 sebesar 340.000. Pada tanggal 26 April, pembelian sebanyak 100 unit dikali 100
dikali 17.000 sebesar 1.700.000. Persediaan bertambah 120 unit dikali 17.000 sebesar 2.040.000. Pada tanggal 30 April penjualan sebanyak 70 unit dikali 17.000 sebesar 1.190.000. Persediaan berkurang 50 unit dikali 17.000 sebesar 850.000. Total pembelian sebanyak 470 unit sebesar 7.990.000. Total harga pokok penjualan sebanyak 440 unit sebesar 7.480.000. Total persediaan akhir sebanyak 50 unit dikali 17.000 sebesar 850.000. Setelah mendapat nilai akhir kartu stok, maka nilai persediaan akhir toko gas jeblok menggunakan metode FIFO sebanyak 50 unit dikali 17.000 sebesar 850.000. Baik, saya akan menjelaskan penjualan toko gas jeblok per 30 April 2024 pada tanggal 3 April dengan 69 unit dikali 20.000 total 1.380.000. Untuk yang tanggal 6 April sebanyak 50 unit dikali 20.000 total 1 juta rupiah. Untuk tanggal 10 April sebanyak 50 unit dikali 20.000 totalnya 1.640.000. Untuk tanggal 14 April 90 unit dikali 20.000 totalnya 1.820.000. Untuk pada tanggal 18 April dengan jumlah 20 unit dikali 20.000 sebesar 1.600.000. Pada tanggal 25 April sebanyak 40 unit dikali 20.000 totalnya 800.000 rupiah. Untuk tanggal 30 April sebanyak 70 unit dikali 20.000 totalnya 1.400.000 rupiah. Untuk total penjualan toko gas jeblok sebanyak 440 unit hingga totalnya 8.800.000 rupiah. Baik, saya akan menjelaskan laba kotor toko gas jeblok untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024 dalam rupiah. Laba kotor diperoleh dengan cara penjualan dikurang harga pokok produksi. Penjualan sebesar Rp8.800.000 dan harga pokok produksi sebesar Rp7.480.000 sehingga sisa laba kotor yaitu sebesar Rp1.320.000. Baik, saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan toko gas jeblok untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024. Persediaan akhir sebesar Rp850.000. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.